Cek, cek, cek. 1, 2, 3. Halo Bapak Ibu, teman-teman semua dimanapun berada, apa kabarnya? Ya, semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, di video kali ini, ya setelah kemarin-kemarin kita telah membahas iman Kristiani, kenapa kita disebut Kristen, terus kenapa Tuhan Yesus kok dibaptis gitu ya, terus tentang terang dunia, garam dunia, ya kemarin juga sempat membahas tentang Ekaristi, ya Corpus Christi, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah kemudian di video terakhir kita membahas tentang penampakan di Fatima. Nah kali ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang perumpamaan. Ya kan Yesus banyak sekali mengajar dalam perumpamaan ya Bapak Ibu. Nah di video kali ini kita akan sharing tentang sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ya. Dari Injil Lukas 16 Bapak Ibu, monggo silakan dibuka Alkitabnya, disiapkan kopinya kalau perlu nggih. Oke. Mari kita baca dulu Bapak Ibu supaya kita memahami konteksnya ya Bapak Ibu ya, dari Lukas 16. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat nih? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera. 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Berapakah utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kita akan bahas perumpamaan ini ya Bapak Ibu. Loh, kok tidak jujuran kok malah dipuji gitu ya, seakan-akan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi perumpamaan adalah cara Yesus menyampaikan sebuah pesan gitu ya.
disampaikan dalam perumpamaan, dan tentunya perumpamaan itu disampaikan berdasarkan kegiatan atau aktivitas atau yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang gembala, gitu, terus tentang penabur. Nah, itu kan relate dengan kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu ya, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, begitu juga dengan ini nih, dengan apa namanya, steward ya, atau manajer ini ya, atau bendahara ini, gitu. Yuk kita cek ya dari ayat 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Ya, seorang kaya mempunyai bendahara. Kok perlu bendahara sih, Mas? Ya, jadi zaman itu Bapak Ibu, ya bahkan dari zaman Yahudi, ya zaman Yahudi dulu ya, zaman biyen gitu ya Bapak Ibu. Ya kita lihat perjanjian lama ya Bapak Ibu ya, supaya ada gambaran nih gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat kisah Abraham ya, yang tidak mempunyai keturunan, Tuhan kan bilang, dari keturunanmu nanti akan banyak sekian-sekian. Bagaimana bisa, nanti yang akan mewarisi kan itu hambaku Eliezer, gitu kan, aku tidak punya keturunan. Nah, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat di Kejadian 41 cerita tentang Yusuf Bapak Ibu, yang akhirnya menjadi penguasa di Mesir, gitu ya, di bawah Firaun. Kan Firaun waktu itu bermimpi terus tidak ada yang bisa menafsirkan. Nah, akhirnya akibat dari Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, akhirnya dijual ke Mesir, ya toh, di Mesir, di penjara gitu ya kan. Nah, terus dia menafsirkan mimpi tukang bikin roti dan wine di situ ya, anggur di situ, menafsirkan mimpinya dan menjadi kenyataan. Terus direkomendasikan, nih ini lo bisa nih, Firaun, ada seorang namanya Yusuf bisa menafsirkan mimpiku, dan coba siapa tahu ini ya kan. Akhirnya Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun, dan akhirnya diberikan kekuasaan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Nih seperti ini ya, nanti monggo dibaca sendiri di Kejadian 41 Bapak Ibu ya. Dan seterusnya nih, gitu. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, gitu ya. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Wah, luar biasa kan, besar sekali ya kan. Gitu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 41 ya Bapak Ibu. Gitu. Kemudian Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya, mengenakannya pada jari Yusuf. Wow, luar biasa ya. Terus di sini dikatakan ya, Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke keretanya yang kedua. Berserulah orang di hadapan Yusuf, hormati, gitu kan. Jadi Yusuf menjadi tangan kanannya Firaun yang megang kuasa ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, dia memanage semuanya, jadi lakukan yang terbaik, gitu ya. Dan kita tahu ceritanya, mimpi menjadi kenyataan, 7 tahun masa panen terus-terusan, masa subur gitu ya, terus 7 tahun masa pacaklik ya, ya toh. Nah, semua sudah di prepare oleh Yusuf. Di zaman pacaklik 7 tahun itu Mesir berkelimpahan stok gandum, sehingga dari negara-negara atau dari rakyatnya sendiri pun beli gandum ya pada Firaun melalui Yusuf ini ya. Luar biasa ya Bapak Ibu, diberikan kepercayaan untuk memanage harta kekayaan
Firaun, gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu gambarannya, bahwa seorang manajer, seorang steward, seorang bendahara itu yang mengatur ya rumah tangga dari tuannya ini. Gitu. Nah, namun apa yang terjadi di sini? Ternyata bendaharanya si orang kaya ini menghambur-hamburkan uang tuannya. Ya entah untuk pesta pora dan segala macam yang tidak disebutkan gitu ya toh. Tapi dikatakan menghambur-hamburkan. Gitu ya. Nah, lalu ya ayat 2, ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apa ini yang kudengar dari engkau? Ya kan, kamu sudah tak kasih kepercayaan yang begitu besar, ya, tapi kok yang kudengar gini, kamu malah menghambur-hamburkan," gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, si steward ini atau si bendahara ini, manajer ini, digaji berdasarkan komisi ya Bapak Ibu. Gitu, tidak gaji bulanan atau enggak, tidak. Jadi dia menentukan komisinya sendiri, gitu ya, selama tidak mencuri ya Bapak Ibu, selama tidak menyalahgunakan. Makanya laporannya harus jelas untuk apa, gitu ya. Komisinya juga jelas, gitu ya. Jadi tidak ada kejahatan, gitu ya. Boleh kau pakai semuanya, tapi jangan nyolong, jangan dikorupsi, gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, berilah pertanggungjawaban atas apa yang kau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Wah, ceritanya nih dipecat nih Bapak Ibu si bendahara ini. Ya toh? Karena si orang kaya ini mendengar bahwa si bendahara ini menghamburkan kekayaannya, gitu ya. Ya, jadi mau sepinter gimana pun namanya kejahatan pasti akan terungkap ya Bapak Ibu ya. Mau sembunyi-sembunyi gimana pasti ada yang ngadu gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Gitu ya. Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Gitu ya. Nah, jadi dia sudah menyadari Bapak Ibu bahwa kalau dia kehilangan pekerjaannya ini, penghasilannya ini, ya dia udah nggak punya apa-apa gitu ya. Ya bahkan mungkin rumahnya atau hartanya itu akan diambil nih sama tuannya karena udah memakai kekayaannya tuannya untuk ya foya-foya gitu, untuk memperkaya diri sendiri kali gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi dia akan miskin nih Bapak Ibu, dia udah nggak punya apa-apa lagi nanti kalau dipecat. Gitu ya. Ya nyangkul aja nggak kuat gitu karena terbiasa hidup enak mungkin ya, terbiasa dilayani mungkin ya. Gitu. Apalagi ngemis ya Bapak Ibu ya, harga dirinya kemana nih. Gitu. Gitu. Nah, setelah mikir gitu kan, aku tahu nih apa yang harus kuperbuat nih, gitu. Gitu. Nah, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku, ya, ada orang yang menampung aku. Mulai nih berpikir si siapa? Bendahara ini Bapak Ibu. Nah, apa yang dipikirkannya? Nah, langsung dieksekusi Bapak Ibu, langsung diambil tindakan gitu ya. Itu. Nah, terus kan masih ada waktu nih Bapak Ibu. Ya. Dikatakan di sini, berilah pertanggungjawaban atas apa yang kau kelola. Gitu kan? Gitu. Jadi harus mengumpulkan laporan-laporan itu Bapak Ibu. Nih siapa yang ngutang sama tuannya nih kan punya catatannya semua nih Bapak Ibu. Ya. Si bendahara ini punya semua karena dia yang berkuasa kok. Gitu ya.
Jadi ya tuannya terima beres aja dari laporan itu, kan enak banget gitu. Yang penting kan jujur kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini malah berfoya-foya gitu. Nah, jadi di waktu yang masih tersisa itu sebelum dirinya dipecat, dia berpikir dan mengambil tindakan. Ya, dia punya tuh database yang ngutang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dipanggil lah satu-satu gitu ya. Di sini. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Wah, kemudian dia bilang, "Sini, ini nih, surat utangmu nih. Nih, duduk sini, nih. Tulis ya." Ya, 50 tempayan. Gitu. Hah? Yang bener nih, 50 tempayan. Utangku kan 100. Udah tulis aja 50. Gitu. Oke. Nah, kemudian panggil yang kedua. 100 pikul gandum. Katanya. Sini. Utangnya berapa? 100. Ya, nih tulis. 80 aja. Ah, serius? Iya, udah tulis 80. 80. Ya, bayangkan Bapak Ibu. Ya kan? Seneng nggak kalau utangnya dikurangi? Ya seneng nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi sini Bapak Ibu teman-teman mungkin sudah melihat Bapak Ibu ya. Ya, dengan mengurangi hutang itu kan merasa senang, artinya kan berhutang budi nih terhadap si manajer ini, terhadap si bendahara ini Bapak Ibu. Ya toh? Ya walaupun ya mereka nggak tahu nih gitu ya kan, kalau nanti si bendahara ini bakal dipecat gitu. Tapi kan dengan adanya keringanan ini kan sungguh sangat bersyukur sekali mereka. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Utangnya itu yang minyak berapa? Yang minyak itu 100 tempayan minyak. Waduh, 100 tempayan minyak, kalau di sini tulisannya 100 bat gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, 100 bat itu sama dengan 1 batnya sama dengan 22 sampai 40 liter, bayangkan. Ya, ambil tengah-tengahnya 30 liter gitu ya. Jadi 1 bat 30 liter. Ya, kalau 10 tadi berapa? 100 bat. Berarti kan 100 kali 30 liter. Berapa tuh? 3000 liter. Ya. Minyak itu minyak zaitun. Nah, berapa lama prosesnya untuk membuat 3000 liter kan pasti sangat lama gitu ya Bapak Ibu ya. Dan berapa nilainya kan gitu ya. Gitu juga dengan gandum tadi. Untuk gandum kan ukurannya sebenarnya di sini core ya Bapak Ibu ya. Ini ada tulisannya nih. Ya, 100 cores gitu ya. Gitu. Nih, sekitar 230 liter gitu ya. Jadi tinggal dikali aja 100 dikali 230. Ya, sama dengan berapa? 23 ton. 23 liter gitu ya. 23 kilo. Itu kan sangat besar gitu ya Bapak Ibu, dikurangi ya seneng lah gitu. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Ya. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Loh, kok ya bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya? Ya toh? Karena bertindak dengan cerdik. Nah, gitu ya. Bertindak dengan cerdik. Ya, jadi yang dipuji bukan karena tidak jujurnya gitu ya, nyolongnya dan segala macamnya, tapi karena ia telah bertindak dengan cerdik. Nah, jadi kalau kembali ke awal tadi Bapak Ibu, bahwa
steward dan atau manajer ini dibayar berdasarkan komisi, gitu ya. Jadi misalnya si A punya utang apa 100 tuh, ya sebenarnya utangnya nggak 100, gitu loh. Ya, utangnya mungkin cuma ya 50, gitu ya. 50 tempayan minyak. Nah, yang 50-nya itu ya komisinya si manajer ini tadi, gitu ya. Dan yang gandum ini ya 100 ini ya tidak 100 tapi ya hanya 80 pikul ini. Gitu, yang 20 pikul ya sebenarnya komisinya sih bendahara ini tadi, Bapak Ibu teman-teman. Gitu loh. Nah, jadi secara apa namanya ya? Dia tidak mengurangi atau tidak mengambil ya harta uangnya nih, gitu ya. Tetapi hanya komisinya dia yang dia hilangkan, gitu ya. Jadi tidak merugikan tuannya. Terus apa namanya? Dalam hitung-hitungan ini ya, tapi yang foya-foya ya tetap gitu ya, yang di awal tadi kan diceritakan seperti itu kan. Nah, di sini hitung-hitungan utang itu yang dia mendapatkan komisi, nah komisinya itu dia tidak ambil, Bapak Ibu, gitu ya. Sehingga dari sisi si penghutang nih yang ngutang ke bosnya, ya itu merasa, wah makasih ya, bener nih, iyalah. Nah, si ini percaya karena dia masih dalam jabatannya sebagai tangan kanan bosnya. Jadi ya udah seneng gitu loh ya kan, ini 50, wah 50 ya, makasih ya. Gitu. Nah, si orang-orang ini berutang budi pada mereka. Ini contohnya baru 2 Bapak Ibu ya, bayangkan. Nah, tetapi apa yang bisa kita lihat dari sini Bapak Ibu, Tuhan bilang kan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa utang yang begitu besar ini gitu ya. Nih, tadi misalnya anggaplah 100 tadi ya dikatakan ya. 100 apa namanya? Kita minyak aja dulu nih yang gampang nih, Bapak Ibu. 100 tempayan ya atau 100 bat gitu ya tadi ya. Sini ya. 100 bat ya. Kalau 1 bat aja 40 liter anggap 30 tadi, ya berarti kan kalau apa namanya 100 bat itu kan kali, bentar kok kali-kalian agak error nih. Ya, ini kan 1 bat itu anggaplah 40 liter nih ya di sini biar gampang ya. Oke, nah berarti kalau 100 bat ya berarti kan 4.000 liter gitu ya Bapak Ibu ya. Nah 4.000 liter kalau kita lihat di mall-mall itu minyak zaitun ya per liternya mungkin bisa ratusan ribu ya, tinggal dikali aja gitu ya kan. Gitu loh, mungkin utangnya bisa ratusan juta nih kepada si tuannya ini. Nah kan untuk utang ratusan juta itu tidak mungkin orang-orang ecek-ecek Bapak Ibu. Ya toh? Tidak mungkin orang kaya ini gitu ya. Relasinya dengan orang-orang yang nggak punya Bapak Ibu. Nah itu nggak mungkin. Jadi paling tidak orang kaya ini ya pertemanannya juga dengan orang-orang kaya, mungkin bisnis dan segala macam karena utangnya ratusan juta Bapak Ibu. Ya tuh pasti punya aset dan segala macamnya untuk mengganti utangnya gitu ya, just in case gitu. Karena ya bayangin Bapak Ibu, ya zaman dulu kan atau di cerita-cerita kitab suci ini kan kalau utang nggak dibayar kan bisa masuk penjara Bapak Ibu. Ya, beda sama zaman now gitu ya. Yang utang lebih galak nih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya di sini si steward ini, si manajer ini pinter Bapak Ibu. Dia menjalin hubungan dengan para penghutang ini yang notabene juga orang-orang berada Bapak Ibu.
Gitu. Dan ketika nanti dipecat ya tinggal main ke rumahnya sowan udah pasti. Oh iya, terima kasih ya kamu pasti di. Oh, udah nggak kerja lagi ya udah sini aja makan dan segala macam ya kan. Bayangin Bapak Ibu. Ya. Seperti itulah kecerdikan yang dimaksudkan dengan apa namanya? Anak-anak dunia ini bertindak dengan cerdik Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini gitu ya? Ya kita pakai perkataan Tuhan saja Bapak Ibu. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ya. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu ya, ini pemikiran saya seperti ini ya Bapak Ibu. Kita adalah steward itu Bapak Ibu. Ya. Kita adalah, semua dari kita ini adalah pengelola uang ya. Uangnya Tuhan Bapak Ibu. Ya, sebagai pemilik dari segalanya. Gitu. Ya. Dan kita itu tadi, bagaimana kita mempergunakan uang itu untuk tadi ya, memperoleh kemah abadi nih. Ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi teman-teman kita lihat bahwa suatu saat kita juga akan dipecat Bapak Ibu dari tugas kita. Ya. Artinya kita akan meninggalkan dunia ini Bapak Ibu. Selesai. Gitu. Ya toh? Nah, kalau si steward ini tahu waktunya, udah Tuhan udah kasih warning gitu. Oke, kamu tidak akan ini lagi ya, kerja lagi ya. Dia panik. Ya, tapi berpikir cepat untuk bertindak, untuk menyelamatkan dirinya. Ya toh? Supaya nanti bisa tetap enak di dunia, gimana caranya? Ya itu Tuhan udah kasih petunjuk. Ya kan? Orang dunia saja bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk kehidupan dunianya. Gitu ya. Makanya orang pada beli asuransi untuk masa depan, misalnya investasi, banyak bisnis dan segala macamnya. Bapak Ibu. Ya itu yang normal. Yang nggak normal ya mungkin korupsi gitu. Gitu. Atau cari kekayaan gimana caranya gitu ya kan. Nah itu Bapak Ibu. Nah mereka saja berlomba-lomba untuk ya supaya hidup di dunia ini bisa enjoy, bisa enak gitu. Buat anak cucu ya 7 turunan nggak habis-habis gitu ya kan. Pernah kan kita dengar ya seperti itu, hartanya nggak habis-habis 7 turunan gitu. Ya, tapi Tuhan mengingatkan di sini bahwa itu kan nggak dibawa mati Bapak Ibu. Ya, kalau mau dibilang gampang ya itu milikku. Bagaimana kalian nih, engkau nih, ya kita nih yang telah diberi kepercayaan Tuhan untuk mengelola itu, digunakan nggak untuk menolong sesama, untuk membantu meringankan beban. Ya, kalau di sini bicara hutang, ya mungkin ada kiri kanan kita yang berhutang karena keadaannya gitu ya, bukan karena main begini terus pinjol judol dan segala macam itu nggak usah diomongin Bapak Ibu, tinggalin aja. Tapi yang benar-benar mungkin ya dia nggak kerja atau seorang janda yang apa memang membutuhkan bantuan gitu ya. Ya itulah yang kita tolong, kita bantu dengan ya mamon tadi Bapak Ibu, dengan uang tadi ya. Gitu, uang yang nggak akan kita bawa saat kematian kita, tapi uang itu bisa menentukan kemana kita setelah kematian nanti. Kalau fokus kita pada uang, Tuhan bilang ya kan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita lebih mencintai dunia, yaitu musuh Allah, Bapak Ibu. Ya toh? Gitu.
Nah, jadi apa yang bisa kita ambil di sini? Bagaimana kita memanfaatkan harta yang kita punya ini, mamon yang tidak jujur ini, karena uang ya Bapak Ibu ya, gitu. Bisa dapat dari mana saja, dengan cara apa saja kan gitu kan, gitu. Nah, kita yang berusaha untuk tetap lempeng, gitu, ya kita dengan cara yang halal ya kita gunakan juga untuk kebutuhan yang halal juga, jangan dipakai untuk yang menyimpang Bapak Ibu. Ya, gitu. Uang yang baik dengan niat, dengan kerja, rezeki dari Tuhan ya kita pakai untuk kebutuhan kita sudah pasti. Yang paling penting ya tadi menolong sesama kita. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi paragraf ini atau apa namanya? Cerita ini tidak berhenti di sini Bapak Ibu, tapi ada di ayat selanjutnya. Tuhan kasih petunjuk di sini Bapak Ibu. Ya, setia dalam hal yang kecil. Nah, siapa saja yang setia dalam hal kecil, ia setia juga dalam hal besar. Ya. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya. Jadi kalau dengan uang saja kita masih, ya tadi ya, menyalahgunakan, kita dikasih jabatan yang menyalahgunakan, itu kan hubungannya dengan uang itu nanti Bapak Ibu. Iya toh? Memperkaya diri sendiri, akhirnya sombong, akhirnya sono punya sesuatu, ini iri, pengen, akhirnya menggelapkan, ya kan, korupsi dan segala macam ya kan gitu biasanya. Ya, itu sudah pola dari zaman jebot ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, jadi ya siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya, harta yang di surga tadi Bapak Ibu. Kita akan mempunyai kemah gitu ya, kemah abadi ya bersama dengan Tuhan gitu loh. Ya kalau dengan uang saja kita sudah tidak jujur, nih perkara kecil nih Bapak Ibu. Ya, perkara duniawi. Ya, apalagi perkara besar, perkara surgawi Bapak Ibu. Gitu. Ya. Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Ya iya jelas Bapak Ibu. Nah kita bekerja di sebuah perusahaan atau kerja sama orang gitu ya. Lah itu kan mengelola uang orang lain Bapak Ibu. Ya tuh, akhirnya nyatut-nyatut ya. Ngelapin angkanya dirubah dan segala macam. Ya ini Tuhan udah mengingatkan gitu loh. Kalau gitu ya gimana nanti mau dapat harta yang sesungguhnya? Gitu. Nah, makanya Tuhan bilang di sini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang ya dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, jadi pilihannya dua Bapak Ibu. Kita cinta dunia apa cinta Allah Bapak Ibu? Ya toh? Ya kalau cinta dunia fokusnya pasti pada dunia terus gitu ya. Mikirin duit, mikirin ke depannya gimana. Ya toh? Kalau kita mengasihi Allah, ya carilah dulu kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Bapak Ibu. Kan sudah jelas gitu ya. Tuhan tahu kita membutuhkan ini, membutuhkan itu, Tuhan tahu. Tapi prioritas kita kemana nih? Gitu. Nah, makanya terutama gitu ya, kita yang berkelebihan, teman-teman, Bapak Ibu punya kesempatan yang lebih juga untuk menolong banyak orang Bapak Ibu. Gitu. Nah, bagaimana kita yang sederhana ini? Gitu ya. Nah, kita yang sederhana sudah biasa berbagi Bapak Ibu ya.
Coba kalau lihat di social experiments ya kan, di YouTube gitu ya, misalnya orang pura-pura susah gitu ya kan. Justru orang yang benar-benar nggak punya, yang benar-benar susah, bisa merasakan kesusahan itu, dan dia willing to give, Bapak Ibu. Willing to share, Bapak Ibu. Gitu loh. Ya. Justru yang biasa enak itu yang agak susah untuk berbagi. Bahkan cuma untuk sebotol air atau cuma $1 misalnya gitu ya. Itu. Tapi kita yang biasa susah gitu ya, biasa susah, ya udah gitu, ngerti gitu. Aduh, butuh ini, butuh itu misalnya. Ya kalau cuma ya semampunya Bapak Ibu. Ya, semampunya, ya seikhlasnya tentunya. Karena kita harus mengasihi dengan kasih yang besar Bapak Ibu. Perbuatan kecil dengan kasih yang besar. Nah, itu pesan dari Bunda Teresa Bapak Ibu. Gitu. Ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, kita melihat bahwa waktu kita sebagai bendahara itu akan habis Bapak Ibu. Kapan? Ya nggak tahu. Makanya kita harus siap-siap, bersiap sedialah. Gitu loh. Ya. Nah, itulah ya, kalau kita sudah siap sedia, ya kapanpun Tuhan yang punya kekayaan ini ya datang untuk meminta pertanggungjawaban kita, ya kita sudah siap. Apalagi kita tidak menyimpang, kita tidak menyalahgunakan wewenang kita, Bapak Ibu. Gitu loh. Ya, jadi apa yang bisa kita tarik, ya marilah kita gunakan harta kekayaan kita untuk ya tadi berbuat kasih kepada orang yang seperti apa? Khususnya kepada mereka yang tidak akan mampu untuk membalas kebaikan kita, Bapak Ibu. Nah, Tuhan udah ingatkan, ya kalau kita ngundang sahabat-sahabat kita yang kaya, nanti juga lu akan diundang balik gitu. Kalau lu ngadain perjamuan ya, undangnya jangan yang kaya-kaya, karena besok lu diundang lagi, lo apa jasamu gitu ya kan. Tapi undanglah yang cacat, yang membutuhkan, yang miskin, gitu loh. Karena mereka tidak akan bisa membalas kebaikan itu semua, Bapak Ibu. Nah, itu pesan dari Tuhan kita Yesus Kristus seperti itu. Ya. Nah, itulah pesan utamanya, dikasih itu tadi Bapak Ibu. Love, ya, love one another, kasihilah sesamamu manusia. Tapi di satu sisi kita diingatkan, waktu kita di sini terbatas nih. Mari kita gunakan waktu ini untuk menolong sesama kita menjadi bendahara yang jujur. Kalau tadi kan yang nggak jujur, nah kita menjadi bendahara yang jujur supaya kita diberikan kepercayaan yang lebih besar, harta yang sesungguhnya di surga nanti, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya demikian sharing kita seputar bendahara yang tidak jujur. Terima kasih sudah menemani sampai habis. Nah, kalau ada ide, ada sharing, Mas tolong bikinin tentang ini, monggo tulis di kolom komentar. Atau mau ditambahkan tentang sharing ini, boleh juga Bapak Ibu. Ya, kita saling menguatkan, saling mendoakan. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.